Halo Pak Cliff dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kathleen Naomi dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai statistik analisis faktor. Sebelum itu, apa itu uji statistik analisis faktor? Yaitu merupakan sebuah teknik statistik yang digunakan untuk mencari korelasi antara berbagai indikator independen yang akan kita observasikan. Kemudian di sini kita menggunakan EFA, yaitu Exploratory Factor Analysis, di mana itu ada beberapa faktor yang akan terbentuk berupa variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Jadi, peneliti itu tidak memiliki pengetahuan terkait hipotesis yang menyusun struktur faktor-faktornya yang akan dibentuk atau yang akan terbentuk. Sehingga pada analisis faktor ini, itu merupakan teknik supaya peneliti itu bisa mengkonklusikan teori yang baru. Di sini variabel laten itu gambarnya itu bulat, di mana variabel yang tidak dapat diukur secara langsung tapi diukur melalui variabel yang teramati. Kemudian di sini ada yang berbentuk kotak persegi panjang, yaitu variabel manifest, variabel yang dapat diukur secara langsung melalui alat ukur atau observasi. Di sini kita sudah memiliki 20 variabel independen. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengcopy paste seluruh variabel independen ini kepada stata kita. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mau mencari mana di antara faktor-faktor ini tuh yang paling utama. Dengan cara faktor, kemudian kita ketik hingga 20. Supaya kita ingin mengetahui mana faktor yang paling utama, kita menggunakan rumus PCF. Nah, di sini bisa kita lihat di eigenvalue-nya itu, di mana ada dari semua 20 faktor ini, yaitu akan ada 6 faktor utama, karena lebih dari satu. Kemudian di sini ada kumulatif, yaitu seberapa besar faktor ini itu bisa dijelaskan. Kemudian yang di sini itu ada faktor loading. Di sini itu artinya itu seberapa besar korelasi antara variabel independen dan juga faktor. Kemudian uniqueness di sini itu seberapa besar korelasinya itu berbeda dari yang lain. Nah, untuk mengecek apakah sampelnya sudah cukup, kita menggunakan stat KMO. Di sini itu standar stat KMO yang bagus itu lebih dari 0,5, sehingga yang harus kita lakukan itu menghapus yang kurang dari 0,5. Jadi meskipun overall-nya itu lebih dari 0,5, tapi beberapa variabel independennya itu kurang dari 0,5 sehingga harus kita hapus. Sehingga pada langkah berikutnya itu kita menghapus seluruh variabel independen yang memiliki angka kurang dari 0,5. Yang tadi kita menggunakan PCF. Nah, di sini menjadi 3 faktor utama. Lalu untuk mengecek kembali apakah sampelnya sudah cukup, kita menggunakan stat KMO. Lalu di sini ternyata masih ada yang kurang dari 0,5 sehingga harus kita hapus lagi. Kita hapus lagi. Dan di sini masih ada X6 yang kurang dari 0,5. Yang kita hapus X6 saja. Di sini sudah tidak ada yang kurang dari 0,5 sehingga sudah lolos. Dan sampelnya itu sudah cukup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mau ngecek apakah ada variabel lagi yang harus dibuang. Menggunakan rumus stat anti. Di sini cara membacanya itu kita melihat angka yang paling atas, apakah itu paling terbesar di antara angka-angka yang di bawahnya. Kalau misalnya ada angka di atas yang lebih kecil daripada angka di bawahnya, itu artinya tidak memadai. Tapi karena di sini besar semua, itu artinya memadai. Namun untuk mengecek kita menggunakan rotate. Di sini ada teori yang berkata bahwa lebih dari 0,7 itu artinya memenuhi, yaitu teori dari Hare. Di sini sudah ada hasil rotate-nya di mana yang kurang dari 0,7 itu ada X4 dan juga X20. Sehingga konklusinya yaitu yang ada hubungan antara variabel independen dan juga faktor itu dari X11 hingga X19. Kemudian kita juga mencoba
Teori yang lain yaitu kurang dari 0,5. Dan di sini bisa kita lihat bahwa keempat, X11, X16, sampai 20 itu semuanya tidak ada yang kurang dari 0,5, sehingga 7 variabel independen ini memiliki korelasi. Sekian dari saya, terima kasih.